Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Taqwa yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebesaran atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kuasa memuliakan sesuatu di atas sesuatu. Satu tempat di atas tempat yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kuasa memuliakan seorang manusia di atas manusia pada umumnya. Bagaimana Allah memuliakan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dari seluruh masjid yang ada di dunia. Begitupun Allah memuliakan tempat Hijr Ismail yang berada di Mekah serta Raudhah yang ada di Madinah dari seluruh tempat yang ada di dunia. Makanya tempat yang mustajab itu di dua tempat itu. Kalau di Indonesia nggak ada. Kalau di Indonesia adanya waktu mustajab. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika angin turun sepertiga malam, ketika hujan turun maksud saya, itu doa di situ. Itu namanya tempat mustajab. Pun Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan di dalam Al-Qur'an yang disebut Arba'atun Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram ya, Muharram. 4. Lalu bagaimana sekarang kita yang berada di bulan Sya'ban? Ini bulan Sya'ban ini kejepit. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya selalu kita panjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita mohon kepada Allah supaya dikasih berkah bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang beliau katakan, inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahrul ummati. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulanku kata Rasulullah, wa Ramadana syahrul ummati, bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Sya'ban ini? Bahkan ada keterangan Nabi itu kalau di bulan Sya'ban ini beliau berpuasa 1 bulan penuh full. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau di bulan Sya'ban ini berpuasa sebulan penuh?" Beliau katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ahibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im." Di bulan Sya'ban ini di mana Allah Subhanahu wa taala turfa'u fihil a'mal, yaitu mengangkat daripada amal-amal kita. Dan aku kata Rasulullah menginginkan ketika amal-amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku dalam keadaan puasa. Silahkan yang mau puasa, silahkan. Yang gak kuat puasa barangkali dengar amaliyah-amaliyah yang lain, termasuk di dalamnya memperbanyak, yaitu ialah membaca sholawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus membaca sholawat? Karena salah satu dari tiga cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Sya'ban itu, hadirin yang berbahagia, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan, yaitu ialah surah Al-Ahzab ayat 56 itu diturunkan di bulan Sya'ban. Semua ulama sepakat, ulama-ulama mufassir sepakat bahwa surah Al-Ahzab ayat 56 Allah turunkan di bulan Sya'ban. Ada hafal ayatnya? Ada yang hafal? Sering dibaca ini?
muadzin, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya hafal ya, kalau azan tuh baca tuh. Cuman hati-hati, suka ketuker. Ada yang innallaha mawala ibatahu, bukan mawala ya, wa mala. Ini ayat, konteks ayat ini di dalamnya ada 3 sholawat, doa. Yang pertama, sholawatnya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sholawatnya malaikat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, sholawatnya manusia biasa seperti kita. Nah, di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir, semua ulama pun sepakat bahwa yang dimaksud Allah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pujian. Allah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawatnya malaikat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah doa. Dan sholawatnya manusia biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pengharapan agar kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Karena dari seluruh para nabi dan rasul, hanya baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu memberikan syafaatul uzma. Nabi yang lain tidak bisa. Makanya nanti umatnya Nabi Adam berkumpul di belakang benderanya Nabi Adam alaihi salam. Umatnya Nabi Isa berkumpul di belakang benderanya Nabi Isa. Kemudian mereka memohon kepada nabinya, mereka memohon kepada rasulnya, ya Nabi Allah Adam, ya Nabi Allah Ibrahim, ya Nabi Allah Isa alaihi salam, berikanlah kami syafaat, berikanlah kami pertolongan. Apa jawab beliau semua? Aku tidak bisa memberikan syafaat. Maka berdirilah semua di belakang bendera baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memuliakan bulan Sya'ban dengan menurunkannya ayat yang tadi. Lalu kemudian yang kedua, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan bulan Sya'ban ini, yaitu ialah merubah arah kiblat yang tadinya arah kiblat kita menuju atau mengarah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kemudian Allah rubah ke Masjidil Haram di Mekah. Begitu pula Allah memuliakan bulan Sya'ban yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 183. Apal? Apaan bunyinya? Nah, ini udah populer ini, di jadwal puasa udah ada ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebentar lagi ya Pak, Bu, insyaallah kita masuk bulan suci Ramadan. Ini ayat Masya Allah, panggilan untuk ibadah puasa spesial banget. Yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Dalilnya bukan ya ayuhan nas kutiba alaikumusiyam atau ya ayyuhalladzina aslamu kutiba alaikumusiyam. Hai sekalian manusia, diwajibkan atas kamu puasa. Allah enggak panggil manusianya. Atau hai orang-orang Islam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah enggak panggil orang Islamnya, tapi Allah panggil dengan panggilannya khusus, yaitu panggilan iman. Kenapa begitu? Karena banyak manusia yang mengaku agamanya Islam, namanya Islam, KTP-nya Islam, di bulan suci Ramadan masih ada yang tidak berpuasa. Makanya panggilannya khusus, hanya untuk yang beriman, khusus, spesial. Disitulah kelebihan Ramadan. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Artinya sebentar lagi kita Ramadan, pembekalan, persiapan mental. Jangan sampai puasa yang akan datang ini lewat begitu saja. Jangan sampai puasa yang akan masuk ini sama dengan puasa-puasa yang kemarin. Jangan, kita harus meningkatkan kualitas kita, meningkatkan ibadah puasa kita dari saumul awam kepada saumul khawas, dari saumul khawas kepada saumul khawasil khawas. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya begitu, dia katakan, yang pertama saumul awam, kebanyakan orang puasa. Puasa umum tuh kalau dia udah nggak makan, dia udah nggak minum, dah selesai puasa aja pokoknya. Begitu udah selesai. Perkara dia berbuat ghibah, namimah, wa nazar bis syahwat, kemudian timbangan, menyurangi timbangan, bersumpah dan lain sebagainya, kebohongan-kebohongan yang dia nggak peduli. Kalau dia lakukan itu akan membatalkan, akan menghilangkan nilai puasa. Puasanya nggak batal, tapi nilainya nggak ada. Makanya benar kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Yang dia dapat hanya lapar, yang dia dapat hanya haus. Kasihan, malam dia bangun sahur, kemudian siangnya dia puasa, tapi dia masih bohong, tapi dia masih sumpah palsu, tapi dia masih memandang dengan syahwat, tapi dia masih ghibah, tapi dia masih namimah. Ini puasanya sia-sia. Maka saumul awam ini puasa kebanyakan. Yang kedua, saumul khawas. Ini udah mulai ada peningkatan. Artinya saumul khawas, selain menahan lapar dan haus, dia juga menahan seluruh panca inderanya. Matanya dipuasakan, telinganya dipuasakan, lisannya dipuasakan. Tingkatan yang ketiga ini yang berat, saumul khawasil khawas, khusus di atas khusus. Ini bukan hanya mempuasakan mata, telinga, tapi dia sudah mampu dia puasakan dia punya kolbunya. Ini orang kalau yang puasa saumul khawasil khawas ini, puasa tingkatannya udah tinggi deh, tingkatan para wali, para nabi, para rasul. Kenapa? Kalau dia memikir urusan dunia saja sedikit, itu merasa puasanya nggak sempurna. Contoh begini, kira-kira jam 4 mikir, kira-kira ntar maghrib saya buka puasa pakai apa ya? Nah itu udah tidak sempurna. Semuanya diharapkan dan mengharap akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan beda, Pak. Kadang-kadang ada istilah apa tuh? Ngabuburit. Jam 5 jalan-jalan.
kemana gitu. Terus pulang-pulang nenteng apaan tuh? Nenteng kolak pisang, nenteng lontong, nenteng bakwan. Maghribnya masih sejam setengah lagi. Persiapannya dari johor. Kadang-kadang di kantor udah nge-WA istrinya, "Mah jangan lupa ntar malam ya, ntar sore buka puasa pakai kolak biji salak gitu." Itu bulan Ramadan tuh hebat, biji salak aja bisa jadi kolak itu. Bagus itu, jadi empuk ya. Udah dipesan dari jam 12, udah dipesan dari siang, padahal maghribnya masih lama. Nah, untuk ukuran kita ya mungkin nggak apa-apa lah seperti itu ya. Tapi kalau untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi, memikirkan urusan dunia saja, dia merasa bahwa ibadahnya, puasanya tidak sempurna. Nah ini, hadirin yang berbahagia, selain daripada itu, maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang saya bacakan dalam mukadimah tadi, fadlu Sya'bana ala sa'iri syuhur. Keutamaan daripada bulan Sya'ban itu daripada bulan-bulan yang lainnya sebagaimana keutamaanku atas para rasul, atas para nabi. Wa fadli Ramadan ala sa'iri syuhur ka fadlihi ala ibadi. Sebagaimana bulan Ramadan juga keutamaannya yaitu daripada bulan yang lain sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Makanya kalau kita senang aja nih, senang aja, bersyukur dalam hati kita nih, ya Allah, alhamdulillah sebentar lagi Ramadan akan datang. Hatinya girang, hatinya senang, hatinya bunga, hatinya bahagia kedatangan tamu mulia bulan Ramadan. Itu kata Nabi, haramallahu ta'ala jasadahu ala niran. Dia punya jasadnya haram disentuh oleh api neraka. Itu baru girang saja, senang, syukur kedatangan bulan Ramadan. Haram jasadnya disentuh api neraka. Bagaimana kita sudah melaksanakan ibadah puasa itu sendiri, maka insya Allah niatkan dalam hati, tanamkan niat yang kuat bahwa Ramadan yang akan datang ini harus menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu hadirin yang berbahagia, betapa mulianya bulan Sya'ban, sehingga suatu ketika baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril, kemudian beliau berkata, "Ya Muhammad, hadhihi lailati tuftahu fiha abwabus sama." Ya Muhammad, malam hari ini, kata malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pintu-pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka. Qum, bangkit. Wassalli warfa' ra'saka wa yadaika ila sama. Angkat kepalamu, angkat tanganmu, yaitu ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berkata, "Ya Jibril, apakah arti ini semuanya?" Ya Rasul, bahwa malam-malam daripada bulan Sya'ban, khususnya nanti malam pertengahan Sya'ban, yang biasa kita lakukan di malam pertengahan atau yang kita sebut malam nisfu, Allah membuka 300 rahmat. Satu rahmat aja Allah turunkan di permukaan bumi ini udah begini indah. Matahari bersinar, angin bertiup, kemudian harimau tidak memakan anaknya, gajah tidak menginjak anaknya, darah mengalir, mata berkedip, telinga mendengar. Ini aktivitas semuanya ini hanya dengan satu rahmat Allah. Kalau 300, subhanallah,
Makanya kalau nanti di surga itu rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada makhluknya yang beriman dengan istiqomah, maka jangan heran. Di surga itu apa yang kita mau langsung terbukti. Pengen pisang, datang pisang. Nggak usah pakai ke warung dulu. Pengen minum anggur, datang minuman. Pengen sate, datang sate. Ada yang nanya, Ustadz kalau di surga ada rokok apa kagak? Ada. Yang rokok nggak usah takut. Ada di surga itu rokok. Ya. Tapi ngambil apinya di neraka. Nikmat, yang ada nikmat. Itu baru satu, hadirin yang berbahagia. Di dunia tuh baru satu. Segini indahnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baru satu aja indah banget kita, ya Allah. Bagaimana kalau 300? Itu di malam nisfus Sya'ban itu, pertengahan bulan Sya'ban itu, kita dianjurkan tuh ulama ngapain tuh? Baca ya Yasin. Yang pertama niatnya supaya dikuatkan, ditetapkan iman Islam kita. Yang kedua niatnya supaya dipanjangkan umur kita dalam taat. Yang ketiga niatnya supaya mendapatkan rezeki yang barokah. Baca Yasin 1 kali. Kemudian doanya dibaca, doa nisfu Sya'ban. Kenapa harus minta kepada Allah dikuatkan iman kita, ditetapkan iman kita? Karena iman mutiara paling mahal, harta yang paling berharga yang harus kita jaga dari awal sampai akhir hidup kita. La ilaha illallah. Makanya dulu ada saya, iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun jua tak dapat dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah. Kan begitu. Iman itu nggak ada di pasar. Iman itu tidak bisa diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa kepada anaknya. Nggak bisa. Ada nggak yang orang tuanya rajin ke masjid, tahajudnya rajin, anaknya bader? Ada nggak? Ada. Orang tuanya mampu, harta melimpah, dimasukin pesantren, itu bocah kabur mulu.
titipin, kabur lagi, titipin, kabur lagi. Ya Allah, ada Pak. Orang tuanya ke masjid, anaknya menenteng gitar di pinggir jalan. Ada. Nyanyi lagi. Ku menangis membayangkan, masih sempat beduk maghrib. Ya Allah, makanya iman itu tidak bisa diwariskan, harus ada ikhtiar. Bagaimana caranya? Kata Nabi, kalau anak kamu usia 7 tahun belum sholat, perintahnya suruh diapain tuh? Perintah dulu dengan lisan. Nah, sholat, ayo ikut ayah ke masjid. Nah, bangun, subuh, biasakan sholat. Umur 11 tahun kagak mau juga sholat, ambil lidi, jangan balok. Ambil lidi, nah, rotan, kalau zaman dulu rotan tuh, dipukul. Apa yang dipukul? Jangan palanya, bisa celeng tuh bocah. Yang dipukul pantat sini nih, atau telapak tangan. Kan dulu ingat ya, kita lagi sekolah tuh dulu, kalau masuk pemeriksaan kuku, ini yang kukunya panjang udah stres aja nih, langsung pakai penggaris tuh sama guru kita. Kebersihan, karena ketika nanti sholat membawa najis, itu ada perintah dari Rasul. Ketika anak udah mulai umur 7 tahun, ada perintah untuk melaksanakan tarbiyah sholat. Dikhawatirkan kenapa? Nanti anak semakin tumbuh, semakin tumbuh, semakin tumbuh, semakin tumbuh, lama-lama orang tuanya dilawan. Begitu dibilangin suruh sholat, dibilangin suruh puasa, galakan dia. Nauzubillah min, latih dari kecil. Makanya saya kalau ada anak-anak sholat di masjid berjamaah, kalau dia sekedar bercanda biasa, biarkan saja. Memang alamnya dia. Yang penting jangan kelewat batas. Alamnya dia, nanti juga dia paham sendiri. Berikan pengertian. Nah, kalau di masjid jangan bercanda. Nah, kalau di masjid, kalau sholat sudah berjalan, nggak boleh teriak-teriak. Iya Pak, iya. Jangan, anak kurang, wah jangan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena ini masjid bisa eksis 10, 20, 30 tahun ke depan. Siapa yang akan megang? Anak-anak kita. Kalau anak-anak sudah terbiasa masuk ke dalam masjid, dia nggak aneh masuk ke masjid. Dia akan tumbuh remaja, dia akan terus bekali dengan ilmu, supaya nanti kelak besar dia insya Allah menjadi generasi penerus kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Yasin, kita minta kepada Allah supaya panjang umur dalam taat. Malam Jumat kalau nggak salah ya, nisbah ya, insya Allah ya, malam Jumat. Panjang umur dalam taat. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia ketika diberikan panjang umur, diiringi amalnya juga bagus. Jangan sampai umurnya panjang nyusahin yang hidup. Jangan sampai kita udah umurnya panjang ratusan tahun menyusahkan orang lain. Ini namanya rugi juga, hadirin yang berbahagia. Yang paling bagus umurnya biasa-biasa saja. Kalau ikut standar Rasulullah ya 63 tahun. Kalau berikan bonus lebih, tapi manfaatkan umur tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian permintaan yang ketiga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sya'ban tersebut, yaitu kita dimurahkan rizki kita. Rizki bukan hanya sekedar uang, rizki bukan hanya sekedar duit, tapi rizki itu segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian kita manfaatkan hal tersebut untuk ibadah kepada Allah. Kita dapat uang, lalu kita belikan makanan yang halalan thayyibah, lalu kemudian kita konsumsi, lalu kemudian badan kita sehat, lalu setelah sehat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buka tuh 300 pintu rahmat di malam nisfu Sya'ban, dan Allah tidak akan mengampuni 9 golongan di malam tersebut, kecuali ya ayyuhalladzina amanu
tubu ilallahi taubatan nasuha. Siapa yang pertama? Orang yang memiliki ilmu sihir. Yang kedua, dukun-dukun sesat. Yang ketiga, orang yang masih dalam hatinya punya rasa bermusuhan. Makanya bulan Sya'ban bulan membersihkan hati, bulan silaturahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal qazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang di bulan Sya'ban ini bulan silaturahim. Yang tua datang sama yang muda datang sama yang tua. Ngapain? Minta buka pintu maaf. Istri meminta maaf kepada suami. Suami juga pun demikian membuka pintu maaf kepada istri. Tetangga semuanya saling membuka hati agar supaya hati ini bersih. Lalu kemudian masuk di bulan Ramadan sudah plong nih hati kita, nggak ada ganjalan. Kenapa? Karena ketika Nabi naik mimbar, amin, amin, amin. Malaikat yang doa. Apa doanya kata malaikat? Ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasanya orang di bulan Ramadan ini, di mana salah satunya istri atau suami yang masih marah-marahan. Tetangga sama tetangga masih marah-marahan, belum membuka pintu maafnya. Nah, di bulan Sya'ban media untuk membersihkan hati kita. Lalu kemudian orang yang minum khamr, orang penzina, orang yang memakan riba, orang yang durhaka kepada orang tuanya, lalu kemudian orang yang mengadu domba, dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka 9 golongan ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan 300 rahmat tadi, kecuali dia mau bertobat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dia bertobat, ya Allah, ampuni kesalahan saya, ampuni segala dosa saya, ampuni segala kekhilafan saya. Selama sepanjang hidup saya ini saya telah berbuat begini. Maka insyaallah di bulan Sya'ban dengan niat untuk mengharap ridho Allah, insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini berpuasa terus. Kalau nggak kuat 1 bulan ya 1 hari 2 hari. Ana nggak kuat juga Pak Haji, terlalu berat kerjaan saya. Oh ya udah, berarti ganti dengan yang lain. Masih banyak cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Yang terpenting warnai bulan Rajab, bulan Sya'ban, syukur-syukur bulan Ramadan dengan memperbanyak amaliyah-amaliyah yang baik. Baik itu sholat-sholat sunnahnya, baik itu sedekahnya dan lain sebagainya, agar supaya bulan Sya'ban ini punya makna di dalam hati kita. Karena bulan Sya'ban ini kalau dalam bahasa itu jalan yang sedang menaik di atas gunung. Untuk menuju kemana? Untuk menuju ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan apa nggak ada gangguannya? Lebih banyak lagi. Maka Rajab, Sya'ban, Ramadan pembersihan raga, pembersihan hati, Ramadan pembersihan ruh kita. Maka kita masuk ke Ramadan, insya Allah raganya sudah bersih, hatinya sudah bersih, ruhnya sudah bersih. Bulan Rajab kita menanam, bulan Sya'ban kita menyiram, bulan Ramadan kita panen daripada hasil tanaman kita. Bagaimana bisa menyiram kalau tanamannya tidak ada? Bagaimana bisa panen kalau tanamannya ada lalu nggak disiram? Maka Sya'ban ini menyiram terus, warnai Sya'ban dengan nilai kebaikan, yang tadarus Quran dan lain sebagainya. Terus semoga begitu masuk Ramadan hasil panen kita banyak, hasil panen kita bagus. Karena apa? Karena bibit yang ditanam di bulan Rajab bagus, di bulan Sya'ban disiram dengan siraman yang bagus, maka insya Allah ketika Ramadan alhamdulillah kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa.
orang yang istiqomah dalam ketakwaannya, sehingga nanti ketika kita meninggalkan daripada alam dunia ini, kita berharap kita akan ditempatkan maqam mahmudah. Arwah kita disejajarkan ma'as syafaratil kiramil barara. Luar biasa hadirin yang berbahagia. Apalagi kita bersama dengan keluarga kita, anak dan cucu kita, bersama-sama mengharap ridho dari Allah. Semoga kita disampaikan di bulan suci yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, bisa jam berapa? Dikit lagi. Terakhir kita baca Fatihah. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezeki, kemudian bisa bersama-sama berpuasa di bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma jama' baini wa baina hajatina kama jama'ta baina asma'ika wa jalalika wa karamika. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahumma hadza du'a ya Allah wa hadhil hajatina fa'alaikal ijabah walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.